Mari saudaraku kita merenungkan firman Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman Tuhan terambil dari Markus 6 ayat 50 sampai 52. Markus 6 ayat 50 sampai 52. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Saudaraku yang terkasih, hal apakah dalam hidup kita yang seringkali membuat kita takut? Ada banyak masalah dalam hidup kita yang seringkali buat kita takut, saudaraku. Tetapi hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika Tuhan berkata tenanglah, itu bukan berarti masalah tidak ada. Ketika Tuhan Yesus berkata tenanglah, itu bukan berarti tidak ada persoalan dan tidak ada kesulitan. Dalam perikop yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku, apa yang sedang terjadi pada murid-murid pada waktu itu? Murid-murid diminta Tuhan untuk menyeberang ke Betsaida, naik ke sebuah perahu, dan Tuhan Yesus tetap berada di darat. Tuhan Yesus membiarkan murid-murid tanpa dirinya berjalan menuju Betsaida dengan perahu, menyeberang ke Betsaida. Dan di tengah-tengah danau itu, saudara, terjadi angin sakal, angin yang begitu besar terjadi. Dan mereka sulit mendayung. Mereka merasa begitu berat. Dan ini bahaya buat mereka. Dan dalam kondisi seperti itu tidak ada Tuhan di sana. Dalam seperti kondisi ini, pasti mereka berada dalam ketakutan yang sangat berat. Tetapi saudaraku, di dalam keadaan yang mungkin kita merasa tidak ada Tuhan di sana, apakah benar Tuhan tidak ada? Ketika murid-murid begitu susah payah di tengah angin sakal, Tuhan Yesus berjalan di atas air mau menemui murid-murid. Tetapi apa respon murid? Murid-murid berkata, "Itu hantu." Lalu mereka semakin ketakutan. Saudaraku yang terkasih, murid-murid baru saja melihat mujizat dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah dikumpulkan terakhir ternyata masih sisa 12 keranjang. Bukankah ini mujizat yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid dan disaksikan dengan mata kepala mereka? Tetapi ternyata Markus pun mencatat, mereka tidak paham. Mereka masih belum mengerti. Mereka masih belum melihat siapa Tuhan Yesus, guru yang mereka ikuti selama ini. Mereka tidak melihat Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Hati mereka begitu degil dikatakan di dalam Markus ini. Dan ketika mereka sedikit ada persoalan, mereka ketakutan dan mereka lupa akan kuasa Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan murid-murid berada dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan selalu ingin menolong. Namun kadangkala Tuhan memang membiarkan kita berada dalam kondisi tanpa pertolongan. Dalam kondisi yang terasa begitu berat. Tetapi percayalah, seperti apa yang terjadi dalam perikop ini. Di saat terberat itulah Tuhan Yesus datang, hadir menghampiri murid-murid. Dan berkata tenang. Pada waktu Tuhan berkata tenang, tidak langsung reda.
angin sakal. Tuhan mau mengatakan tenang itu apa artinya saudara? Tenanglah, aku ini. Artinya dalam keadaan angin sakal seberat apapun, tenang. Bukan karena angin sakalnya langsung hilang baru tenang, tidak. Tenang karena ada Tuhan di sana. Tenang karena aku ini Tuhan ada bersamamu. Ini saudara yang harus kita pahami dan pelajari dalam hidup kita. Bukan setelah reda baru tenang, setelah reda baru kita percaya kepada Tuhan. Baru kita merasakan kehadiran Tuhan, tidak. Rasakan kehadiran Tuhan dulu, baru saudara dan saya akan tenang. Dan percayalah, angin sakal yang berat itu, yang besar itu, langsung reda ketika Tuhan naik ke atas perahu itu menemui murid-murid. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan yang akan membuat tenang segala angin sakal di dalam danau hidup kita. Apapun angin sakal yang sedang terjadi. Mungkin itu masalah kita. Mungkin itu kesehatan kita. Mungkin itu keuangan kita. Apapun itu saudara. Kalau saudara melihat kehadiran Tuhan, maka semua angin sakal itu tidak akan membuat kita takut. Kita tenang. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi berat kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia hadir dalam seluruh keadaan hidup kita. Mari saudaraku, kita tetap tenang di dalam menghadapi angin sakal dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita jalani hari ini dengan kekuatan Tuhan. Amin.